o ambiente está muito bom. Como disse anteriormente, é capítulo diferente para todos nós, jogadores. Gimana ya? Tidak mengesankanlah secara sepak bola, tidak mengesankan. Jadi saya pikir kalau secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi masih tidak pantas. Cara lolos. Kayak kasihan aja gitu ya. Begini reaksi Cristiano Ronaldo lihat Indonesia U17 ciptakan 2 gol dalam 1 menit. Ini sulit dan sangat sulit untuk kita bayangkan. Mereka sama seperti saya waktu masih muda dulu. Hari itu, langit seakan berhenti berputar. Dunia sepak bola terdiam sesaat, terhentak oleh sebuah kenyataan yang bahkan dalam mimpi paling liar pun sulit dibayangkan. Indonesia U17, tim muda dari negeri yang selama ini lebih dikenal karena semangat suporternya dibanding prestasi kontinentalnya, telah menciptakan 2 gol dalam 1 menit di Piala Asia U17. Lebih dari itu, mereka menyapu bersih seluruh pertandingan, lolos ke semifinal, dan dengan itu mengamankan 1 tiket ke panggung terbesar bagi anak-anak muda sepak bola Piala Dunia U17. Namun bukan hanya kemenangan itu yang membuat dunia bergidik. Yang menciptakan ledakan besar adalah reaksi dari salah satu manusia paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola, Cristiano Ronaldo. Sosok legendaris yang telah menaklukkan Eropa dan dunia tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam wawancara dengan media ternama Eropa, ekspresinya antara tak percaya dan penuh kekaguman. Ini sulit dan sangat sulit untuk kita bayangkan. 2 gol dalam 1 menit. Mereka bermain dengan ketenangan dan ketajaman yang jarang kita lihat bahkan di level senior. Mereka sama seperti saya waktu masih muda dulu, ujar Cristiano Ronaldo sembari tersenyum seolah melihat bayangan dirinya dalam gerakan para pemain muda Indonesia itu. Pernyataan Ronaldo ini seketika menjadi tajuk utama di berbagai media olahraga global. Video cuplikan 2 gol cepat Indonesia viral di media sosial mencapai jutaan penonton hanya dalam beberapa jam. Dunia bertanya-tanya, siapa mereka? Dari mana datangnya keajaiban ini? Dari keterpurukan menuju panggung dunia. Indonesia bukan negara yang asing dalam urusan mimpi. Namun terlalu sering, mimpi itu berakhir sebagai angan-angan semu, pecah di tangan federasi yang lamban, atau pelatih asing yang hanya datang untuk uang. Tapi kali ini berbeda. Indonesia U17 tak hanya menang. Mereka menunjukkan kedewasaan tak biasa dalam usia muda. Koordinasi, visi bermain, dan keberanian untuk menekan lawan tanpa kenal takut membuat mereka jadi bahan perbincangan di seluruh Asia. Dalam laga terakhir grup yang menjadi penentu nasib, 2 gol kilat yang dicetak dalam 1 menit menjadi momen emas. Gol pertama datang dari kerjasama 1-2 yang rapi di sisi kanan, diselesaikan dengan tendangan mendatar. Tak sempat lawan bernapas, Indonesia langsung menekan lagi dari kiri. Dan kali ini, sebuah tembakan jarak jauh melengkung menembus jala lawan. Stadion meledak, komentator tak mampu menahan suara parau mereka. Seolah Indonesia memecahkan hukum logika. Cristiano Ronaldo, mereka punya DNA pejuang. Reaksi Ronaldo tidak berhenti di satu wawancara. Di akun media sosialnya, ia memposting ulang video gol Indonesia dengan caption sederhana, "Future belongs to the brave. Respect Indonesia." Kalau mereka terus seperti ini, disiplin dan lapar, saya percaya satu dari mereka mungkin bisa sampai ke level tertinggi. Mungkin La Liga, mungkin Premier League. Tapi mereka harus tetap fokus. Dunia tidak mudah, tapi mereka sudah memulai langkah pertama dengan luar biasa. Tapi tidak semua kagum, Bung Tawel menghina habis-habisan. Sayangnya, di tengah lautan pujian, muncul suara sumbang dari dalam negeri sendiri. Bung Tawel, komentator kawakan yang dikenal dengan gaya nyinyirnya, secara terbuka meremehkan pencapaian anak-anak muda Garuda. Dalam sebuah tayangan talk show, ia menyebut bahwa Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia itu bukan karena mereka hebat, tapi karena keberuntungan sistem turnamen. Apa hebatnya? Lolos karena aturan, menang karena lawan-lawan Asia yang sedang lemah. Kita jangan mudah puas, mereka itu masih hijau. Bahkan saya tidak merasa mereka layak disebut generasi emas. Belum waktunya kita membanggakan ini. Pernyataan ini memicu kemarahan publik. Media sosial terbakar. #BungTowelOut meroket. Para supporter, mantan pemain, dan bahkan tokoh sepak bola nasional membela skuad U17 dengan penuh semangat.
Sebelum turnamen dimulai, nyaris tak ada yang memprediksi Indonesia akan lolos ke semifinal, apalagi menyapu bersih seluruh pertandingan. Grup mereka dianggap terlalu berat. Namun, pertandingan demi pertandingan membuktikan hal lain. Mereka bermain seperti kawanan serigala lapar, tidak ada rasa minder, tidak ada rasa ragu. Pelatih mereka, seorang pria yang dahulu dihina karena berani membawa strategi Eropa ke Asia Tenggara, kini dielu-elukan sebagai maestro. Kami hanya ingin membuat negara ini bangga, ujarnya dengan mata berkaca-kaca setelah laga terakhir. Dunia mulai mengenal Indonesia. Di Arab, mereka disebut anak panah dari timur. Di Korea Selatan, pelatih legendaris Shin Tae-yong bahkan ikut memberikan pujian. Mereka sudah melampaui ekspektasi. Mereka bermain seperti tim dewasa. Bahkan legenda Asia, Park Ji-sung, ikut berkomentar, mereka bisa menjadi Korea Selatannya Asia Tenggara jika federasi menjaga momentum ini. Antara pujian dan kebencian, Garuda Muda terus terbang. Tak dapat dipungkiri, sepak bola memang selalu melahirkan kutub. Ketika satu sisi dunia memberikan pujian, sisi lain datang dengan keraguan dan bahkan kebencian. Namun, reaksi Cristiano Ronaldo menjadi pembeda. Bukan hanya karena statusnya sebagai legenda, tapi karena ia tidak punya kepentingan. Ia melihat dengan mata jernih. Ia menilai dengan hati seorang juara. Dan ketika seseorang sekelas Ronaldo mengatakan bahwa mereka mengingatkan saya pada diri saya sendiri ketika muda, itu adalah validasi tertinggi, lebih tinggi dari piala apapun, lebih mulia dari medali manapun. Epilog ini baru permulaan. Indonesia U17 telah menulis babak baru. Tapi ini bukan akhir, bahkan belum pertengahan. Ini baru halaman pertama dari kitab epik yang sedang dibangun. Kini tugas ada di pundak federasi, pelatih, masyarakat, dan para pemain itu sendiri. Untuk terus rendah hati, terus belajar, dan tetap lapar. Karena seperti yang dikatakan Ronaldo, bakat tanpa kerja keras hanya akan jadi cerita pendek. Tapi bakat dengan kerja keras bisa jadi legenda. Dan mungkin saja, generasi ini adalah awal dari legenda besar sepak bola Indonesia yang sesungguhnya.